Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak solih solihah hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Solih-solihah semuanya. Di kesempatan hari ini senang sekali Pak Indra bisa membersamai solih-solihah di hari ini, hari Jumat. Yang tentunya pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa kemarin? Coding. Tentang apa? Coding? Coding. Masih ingat? Berpikir keras. Yes, komputasional, berpikir keras. Berpikir komputasional. Nah, hari ini Pak Indra akan membersamai solih-solihah di konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya Pak Indra akan cek terlebih dahulu. Yang hari ini belum hadir siapa? Alesa. Kemana Mbak Alesa? Hilang. Oh, Mbak Alesa, Pak Indra coba cek di grup dulu. Gak ada izin. Oh, ini belum izin. Semoga sebentar lagi bisa datang. Begitu ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan segera sampai di kelas. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk mengawali kegiatan kita di kesempatan hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa mau belajar. Silahkan satu anak maju ke depan untuk memimpin doa. Yuk, silahkan Kak. Ya, doa mau belajar. Gak mau belajar. Sikap berdoa. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you Mas Fatih yang sudah memimpin doa di kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anak hebat semuanya, sebelum Pak Indra lanjutkan, Pak Indra akan kasih apa dulu ya? Mau es break dulu? Mau es apa mau break? Es dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi sebelumnya Pak Indra akan sapa dahulu. Selamat datang. Coba dibaca bersama-sama. Selamat datang calon ilmuwan. Iya. Kita siapkan diri untuk petualangan seru hari ini. Pastikan semangatmu sudah 100%. Yes, baterai kita harus sudah 100%. Baik. Masih ingat pola yang Pak Indra sampaikan waktu itu? Oh, sudah lupa? Pola pikirnya logis. Pola yang Pak Indra ketika Pak Indra tangan kanan di... Oke. Yes. Kalau Pak Indra tangan kanan, ini ya kanan ya. Ini berada di depan, maka suara apa yang keluar? Ya, suara sapi. Kalau tangannya ke atas, Kukuruyuk. masih hewan berkaki 4. Apa? Meong. Ya, meong-meong aja, kucing. Kemudian kalau sebelah kiri, hewan berkaki 2 apa? Kukuruyuk. Kemudian kalau tangan ke atas, hewan berkaki 2-nya? Monyet. Oke, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, ulangi lebih cepat lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik anak hebat, soleh-solehah semuanya, di kesempatan hari ini insya Allah tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini yang pertama insya Allah nanti Pak Indra akan mengajarkan soleh-solehah untuk
memahami konsep kecerdasan artifisial dan juga karakteristiknya. Kemudian nanti semuanya bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana yang non cerdas. Nanti insya Allah kita akan ada simulasi interaktifnya. Kemudian di hari ini teman-teman nanti bisa menjelaskan manfaat dan dampak KA, kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti adalah mampu mengenal sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan AI. Oke. Kemudian, pernahkah solehah berbicara dengan Google Assistant? Pernah? Biasanya menanyakan apa? Buka map. Gitu pernah? Pernah menanyakan apa terkait tentang apa? Oke, misalkan di sini Pak Indra akan coba dulu. Mana Google-nya? Nah. Oh, portal. Pak Indra coba klik Google aja. Nah, di Google itu kita ada yang namanya di sini ada mikrofon kan? Yes. Mikrofon. Nah, mikrofon itu kita bisa menanyakan tidak harus dengan cara mengetik misalkan. Apalagi sekarang Google punya yang namanya Bukan. Gemini ya, Gemini itu punyanya Google itu. Nah, nanti kita bisa bertanya di sini. Contohnya, hello Google. Di mana? Oh, masih loading sebentar. Kalau lebih enak, iya. Kelas 5 jadi kayak gitu ya. Oke, kita akan cek dulu sebentar. Oh, modenya diganti. Bentar. Gemini aja. Nah, ini. Udah kelihatan? Halo, Gemini. Apakah kamu bisa membantuku? Nah. Mana suaranya? Tapi kalian pernah praktik ini pakai Gemini ini? Gak pernah. Oke. Ya. Pak Indra pakai HP dulu aja. Cari. Nah, biasanya kalau kalian mencarinya di handphone itu kalian pencet yang tombol tengahnya ini, tahan begitu. Nah, Indra juga nanti dengar. Saya bisa membantu dengan pertanyaan. Apa yang ingin Anda tanyakan? Tahun berapa Google dilahirkan? Oke. Tahun berapa Google dilahirkan? Ini dengarkan nih. Google didirikan pada tanggal 4 September tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Oke, tahun 1998. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi Pak Indra sampaikan terkait dengan Google Assistant. Bentar.
Kemudian, apakah Google ini tadi atau robot itu bisa berpikir seperti manusia? Apakah bisa? Bisa. Kok kenapa bisa? Karena Oke, kita ulangi Mas Rashid. Kenapa bisa? Karena diisi oleh informasi-informasi dari seluruh dunia gitu. Oke. Garis besarnya adalah karena semua data itu disampaikan, diupload, dimasukkan ke mesinnya Google, otomatis dia akan mencari dengan sangat mudah. Mau cari tanggal lahirnya pahlawan-pahlawan, pasti dia bisa. Mau tanya presiden Indonesia siapa, bisa enggak? Bisa, ya. Jadi memang karena apa? Karena semua informasi itu sudah dimasukkan. Kemudian mesin apa saja yang kalian ketemui, kalian ketahui setiap hari yang terkait dengan Google Assistant atau dengan AI atau dengan mesin-mesin apa yang itu bisa langsung otomatis tanpa harus bantuan kita. Kira-kira apa? Meta itu? Meta AI. Terus apa lagi? ChatGPT. Kemudian apa lagi? Yang otomatis? Pernah lihat kendaraan? Kendaraan apa? Mobil apa? Mobil apa kok? Mobil motor. Mobil, adakah mobil yang bisa berkendara sendiri? Ada. Nah, kita akan lihat coba. Coba perhatikan. Ini ada video. Yes. Itu punyanya Mister. Pengendalian mobil secara otonom mulai menjadi bagian dari realita. Semakin bergantung pada sistem. Misal otomatis. Tapi masih perlu lebih banyak teknologi lain. Itu Radar dan semuanya kamera cukup. AI. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Sistem ini menggunakan teknologi laser. Pakainya yang di Teknologi juga bisa ditemukan pada robot penyedot debu atau di smartphone yang Pernah lihat memungkinkan ini? ponsel pintar melakukan. SpaceX Dragon menggunakan LiDAR. SpaceX mengembangkan sistemnya sendiri dan saya mendukung itu Elon Musk pendiri karena LiDAR penting dalam hal ini. I spearheaded punya Tapi untuk mobil ini bodoh, mahal, dan tidak perlu. It's expensive and unnecessary. Sebagian besar kendaraan bisa menggunakan pengendalian otomatis. Pengemudi tetap harus ada. Di bidang teknik ini disebut level 2. There's a very high demand. Permintaan pasar untuk kendaraan level 2 sangat tinggi. So we see 60% of Jadi kami memutuskan untuk fokus ke pasar ini. by mid of the decade. Tapi tidak harus dengan LiDAR. On that topics, Kami lebih fokus mengembangkan teknologi lain. for it to have. Pengembangan terutama pada teknologi seperti sensor video dan sensor radar. Like video perception, video sensors, but also radar sensors. Jadi, perusahaan peralatan otomotif Bosch mengutamakan pengembangan teknologi yang sudah mereka miliki dan masih menunggu perkembangan pasar. Pengendalian otonom juga jadi topik utama di pameran mobil IAA di München. Di masa depan, mobil-mobil akan bergerak secara otonom dan LiDAR dibutuhkan sebagai teknologi untuk sistem transportasi di jalan. Jadi kami akan mulai dalam skala kecil dan makin bertambah 5, 6, 7 tahun lagi.
Dia cuma Di jalan-jalan di minta, San Francisco, udah jalan mobil-mobil yang sendiri tuh. sebelumnya otonom sudah lalu lalang dalam tahap uji coba. Oke, sekarang satunya. Kalau untuk bersih-bersih, aku punya ini nih, si Avaro ini. Robot vakum yang bisa bersihin kamar aku dari debu, rambut, kotoran, dan tumpahan. Karena Avaro ini smart home assistant, jadi aku tinggal nyalain aja deh. Terus biarin dia bekerja sambil aku ngerjain Dia hal yang lain. nyari kotoran sendiri. Muter-muter kayak gitu. Tadi injek gimana Pak? Ya, Kalau injek itu bisa hancur Pak. bisa. Oke. Ini AI yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan yang pertama, pernah gunakan Google Translate? Pernah? Mencari arti kata yang sulit? Indonesia ke Inggris, Indonesia ke Arab, Indonesia ke Jepang, itu langsung pakai Google Translate bisa. Kemudian ada robot vakum tadi, bisa membersihkan ini. Di sekolah kita sudah ada belum? Belum. Oh, belum ada, karena kita masih menggunakan tenaga manusia. Jadi kita belum sepenuhnya menggunakan tenaga robot untuk kebersihan. Maka karena masih menggunakan tenaga manusia, maka solih-solihah yang ada di sini berhak dan bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya masing-masing. Kemudian ada YouTube. Setiap hari ngakses YouTube? Tapi ada. Apakah itu ada EE-nya? Ada. Jadi video yang sering kamu lihat akan direkomendasikan terus, ya kan? Misalkan Pak Indra kemarin mencari yang namanya rak buku. Rak buku ada macam-macam itu, kayak yang di belakang itu ada. Kemudian akan lagi muncul cara menyusun rak buku, cara membuat rak buku dari barang-barang bekas, cara membuat rak buku dari kayu. Nah, semuanya muncul. Itu kalau kita mencari di mesinnya YouTube. Kemudian, solih-solihah. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Yo, biar nggak ngantuk, silahkan dibantu dibaca. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Oke. AI adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia pada tugas tertentu. Jadi yang buat AI ini siapa? Manusia. Jadi kita tidak usah takut, nggak usah ragu terkait apa yang dibuat oleh manusia. Kemudian AI itu belajar dari data. Data yang dimasukkan sebanyak mungkin itu akan membuat pengetahuan AI juga bertambah. Seperti halnya kalian dari belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 sekarang ini, otomatis banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Kalau dulu kelas 1 masih belajar baca, ya kan? Masih dasar kan? Ada yang punya adik di kelas 1 sekarang? Nah, masih gampang. Bagi kalian gampang banget ini pelajarannya kelas 1. Aku bisa satu buku. Ya kan? Lihat bukunya adik kan kayak gitu. Tapi seiring bertambahnya kalian kelas 5 udah hampir 5 tahun dikasih informasi terus menerus, apakah pengetahuannya sama seperti adik kelas 1? Enggak. Tentu tidak. Nah, AI juga begitu, semakin banyak. Jadi ada triliunan data, bahkan lebih yang dimasukkan ke mesinnya itu, sehingga dia sangat cepat banget mencarinya. Loh, pinter banget ya, bisa mengalahkan manusia? Tidak, karena dia itu pinter karena banyak data yang diinputkan. Dan tentunya apakah AI itu selalu benar? Tidak, karena semua data yang dimasukkan bisa jadi ada yang data salah. Dia akan menjawabnya dengan salah juga. Nah, AI bukan manusia, tapi bisa lebih cepat atau teliti pada tugas spesifik. Nah, sekarang lebih mudah, apa-apa langsung. Bahkan soal aja, kalian scan pakai Google Lens, langsung deh. Pertanyaan ABCD itu langsung kejawab semuanya. Sering menggunakan kayak gitu? Wah, ini udah pada ngaku sendiri. Nah, itu bantuannya AI. Apakah itu langsung benar? Tentu tidak. Maka butuh kalian cek lagi. Boleh nggak Pak kita menggunakan AI? Boleh. Ya, boleh. Itu untuk membantu kalian. Tetapi perlu di cross check lagi. Nah, sekarang silahkan
lihat ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalkulator, mesin cerdas apa non cerdas? Cerdas. Mesin cerdas. Cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Kalkulator itu masuknya non cerdas. Nah, kok non cerdas Pak? Iya, harus, kan belum langsung bisa mengetahui kalau kita nggak ngasih ngetik-ngetik dulu, ya kan? Robot menghisap debu, cerdas karena dia di tempat debu-debu. Jadi mesinnya kita taruh di sini, dia akan keliling sendiri. Ada yang di rumah punya? Oh, tuh punya tuh Mas Bima punya. Jadi mencari sendiri enak. Jadi nggak perlu ngepel, nggak perlu menggunakan tenaga manusia. Cukup kasih mesin di situ, dipantau dari smartphone-nya, langsung bisa bekerja sendiri. Mesin cuci yang seperti ini apakah cerdas? Non cerdas. Ya, apalagi yang masih seperti ini 2 tabung. Ya, 2 tabung itu kita harus mindah-mindah untuk yang non cerdas. Tapi yang ada yang langsung cerdas ada nggak? Ada. Baju dimasukkan, keluar sudah dalam posisi dikeringkan. Ada kan? Ada, karena dia mulai ngasih air sendiri, kemudian deterjen juga, diputar sendiri, dikeluarkan, dibuang airnya sendiri, diisi lagi sendiri sampai dikeringkan. Hanya pakainya apa? Waktu. Kemudian kompor listrik. Cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Good. Kemudian ada chatbot. Cerdas. Cerdas. Pernah kalian mengirim pesan pakai chatbot itu? Jadi tanya kok langsung dijawab. Pernah? Oh, pernah. Pernah. Pak Indra juga beberapa kali pernah nyoba tanya-tanya gitu. Oh, ternyata dijawab langsung. Ya. Kemudian mobil otonomnya Tesla. Yes, itu mobil cerdas. Penanak nasi? Non cerdas. Karena pernah kejadian nggak di rumah kalian kita lupa nurunkan tombolnya itu ke bawah, akhirnya sudah ditunggu dari subuh sampai mau berangkat sekolah nasinya nggak matang-matang. Pernah? Iya, itulah kenapa dinamakan non cerdas, karena masih butuh bantuan dari manusia. Belanja daring? Masuknya apa? Masuknya cerdas apa non cerdas? Cerdas. Oh, kita cuma klik-klik di sini, tahu-tahu barangnya udah diantar di depan kelas sama Pak paketnya. Iya. Ininya yang belanjanya. Kalau pengering rambut? Non cerdas, dia harus digerakkan oleh tangan kita. Sekarang kita akan lihat pengertian mesin cerdas dan non cerdas. Oke, ciri-ciri mesin cerdas nih, lihat. Mengenali pola. Jadi pola itu bisa melihat dan memahami pola itu yang pertama mesin cerdas. Kenapa tadi yang merobot pencari debu kotoran, dia mengenali. Nggak mungkin langsung jadi gitu. Dia akan diuji coba terus menerus. Oh, kalau ketemu benda seperti ini maka dia disedot. Ya kan? Oh, kalau ketemu cairan seperti ini dia harus mengelap, mengeringkan, kayak gitu. Nah, itu mesin cerdas. Kemudian belajar dari data. Semakin banyak data, dia semakin pintar. Tapi data yang benar. Kalau data itu data salah, itu akan memberikan informasi yang salah juga. Kemudian mengambil keputusan, memilih tindakan terbaik berdasarkan data. Dia akan mengambil ini termasuk sampah karena memang sudah dilatih. Oh, ini sampah, diambil. Kemudian dilakukan secara otomatisasi. Jadi melakukan tugas berulang tanpa butuh bantuan manusia. Nggak perlu itu loh diambil robot, diambil sampahnya. Perlu seperti itu enggak? Robotnya lewat sampai sini, set. Di sini ketemu sampah kertas, set. Nggak harus kita suruh, nggak harus kita pencet, karena udah otomatis dia akan langsung nyedot sendiri, set, ngambil. Beda dengan vakum
Cleaner. Vacuum cleaner bagaimana? Harus digerakkan kita. Ayo disedot, yuk disedot. Makan yuk. Ya, ini sedot. Ya. Oke, next. Manfaat AI. Apa aja manfaatnya yang pertama? Mempercepat pekerjaan. Kemudian yang kedua, kesehatan. Apakah bisa membantu? Bisa membantu dokter mendiagnosa penyakit. Masukkan sekarang ada robot kayak kamera kecil gitu, dimasukkan dari sini sampai mendalam gitu. Ada. Iya kan? Yang pakai tali. Yes itu. Oh itu langsung mengetahui. Oh lah ini ternyata jantungnya luka. Oh lah ini ada robekan di sini. Oh lah kayak gitu. Itu langsung terotomatis. Lah iya lah ini paru-parunya kok tinggal satu. Wah kayak gitu. Kemudian di transportasi, mobil bisa nyaman, bisa mengendarai sendiri. Kita juga nggak was-was, ya kan? Ada mobil transportasi sekarang menggunakan manfaatnya AI. Kemudian di dalam pendidikan, apakah ada? Oh ini sangat membantu kita. Bapak Ibu guru sekarang juga sangat terbantu adanya AI buat administrasi. Kemudian itu gambar-gambar itu belakang-belakang itu bisa bantuan AI nggak? Ada, bisa. Kemudian nyusun kegiatan-kegiatan itu semuanya bisa dibantu sama AI. Kemudian dalam keamanan, mendeteksi ancaman dan melindungi data itu juga bisa. Kemudian personalisasi yaitu rekomendasi belajar hiburan sesuai dengan minat. Tetapi ingat, AI itu tidak selalu benar. Cek kembali keakuratannya. Next, dampak dan etika AI. Adakah dampak negatifnya? Adakah? Ada. Lama-lama nanti menggantikan manusia. Dulu zaman kecilnya Pak Indra itu, kalau diajak jalan-jalan misalkan dulu masih belum ada tol kan di sini ke Jakarta gitu, masih ada orang yang berjaga di loket tol atau di tempat parkir mall. Ketika mau masuk ada yang ngasih karcis dulu. Sekarang apakah masih ada? Sudah tidak ada, ya kan? Kita langsung cuma nempel kartu atau pencet atau nggak langsung apa-apa, langsung pintunya terbuka. Baru ketika mau keluar itu ada yang nariin uang. Atau misalkan sudah nggak ada, juga ada itu di mana itu? Solo Square ya. Solo Square ya, itu sudah otomatis, nggak ada yang jaga. Masuk nggak ada yang jaga, keluar nggak ada yang jaga. Kalau kita udah nggak ngikuti tren, bingung ini mana ini yang jaga parkir, nggak ada. Ini nggak bisa keluar, pintunya nutup terus. Padahal itu harus pakai kartu. Tempel kartunya, dia langsung buka otomatis. Nah, resikonya adalah penyalahgunaan data pribadi. Nah, karena semakin banyak data itu tadi, data kita misalkan diupload di situ, orang otomatis akan tahu. Oh, ini ada Albi, kelahirnya di mana? Oh, juga nggak tahu. Lahirnya di Sukoharjo. Tanggal berapa? Tanggal 24 April 2015. Wah, ini datanya langsung masuk rekam di sini nih. Wah, otomatis langsung kedetek ini Albi. Nah, masuk YouTube ini nanti. Disensor ya nanti ya. Kemudian privasi inilah akhirnya diketahui, wah ini Albi, rumahnya di Kartosuro. Nah, ketemu itu langsung. Ketemu langsung. Wah. Oke, sekarang kita akan game sebentar. Kita akan role play robot dan operator. Oke. Aturannya adalah yang pertama, pilih satu teman menjadi robot. Pak Indra akan bagi grup 3 kelompok ya. Kelompok 1 nih 1, 2, 6. Kelompok 2 ini yang tengah 6. Kelompok 3 6. Oke? Bisa?
Tidak perlu merubah posisi tempat duduknya. Contohnya gimana Pak? Salah satu nanti jadi operatornya, salah satu jadi robotnya. Contohnya misalkan robot nanti dimulai dari duduk di sini. Tugas kalian nanti silakan ambil nanti satu lembar kertas dan satu bolpen atau pensil, satu kelompok satu saja. Tulis nanti, yang kalian tulis adalah kalian yang ditulis adalah operatornya itu. Berarti membuat instruksi yang akan ditangkap oleh si robot. Contohnya, robot duduk dengan tegak, kemudian berdiri, kemudian hadap ke kanan, ya. Maju ini kayak gunakan lantai yang ada di bawah. Maju 3 langkah, 1, 2, 3. Belok ke kiri, set. Maju ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Hadap kanan. Nah, terus apa? Dari sini ada instruksi lagi. Ambil buku. Kemudian robot akan ambil buku. Kemudian balik lagi. Nah, kemudian maju lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Belok kiri. Set. Kasihkan bukunya. Set. Nah, oke. Ada pesan nanti yang disampaikan. Oke, pesan yang disampaikan. Bisa? Oke. Kasih waktu 5 menit saja. 5 menit untuk discuss dan nanti membuat instruksi yang akan dijalankan oleh si robot dan operator. Ya, silakan. Satu jadi robot, satunya jadi operator, yang lainnya ikut berdiskusi menyusun langkah-langkahnya. Silahkan kelompok ini Pak Indra kasih kelompok 1, tengah kelompok 2, di sini kelompok 3. Robotnya 1 saja. Perintahnya nanti ke ambil benda saja ya. Ambil benda. Misalkan Mas Amar udah bawa apa Mas Amar? Bola. Oke. Nah, bola. Nanti bola bisa dimasukkan misalkan di sini bisa. Yuk. 5 menit saja waktu mengerjakannya. Pak Indra kasih alarmnya. Kelompok 3 udah siap?
waktunya sudah selesai. Aku jadi sampai. Yes. Pak Indra akan minta perwakilan dari kelompok 1, 2, atau 3 yang mau maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 1, siap? 1 apa 2 ini yang mau duluan? Oh, kelompok 2. Yes. Kelompok 2 silakan, siapa yang jadi robot? Rats. Posisi awal di mana? Oke, yang jadi operatornya siapa? Albi. Yo. Raj maju 7 langkah. Stop. Raj selebrasi siu. Ambil kotak infak. Nah, di sini apakah sudah ada informasi tadi kota infaknya di mana dia harus jalan? Harusnya kan ada belok kemana dulu, baru dia jalan berapa langkah, belok lagi ya kan? Kalau dari sini langsung suruh ambil kota infak, apakah langsung bisa robotnya tanpa informasi? Bisa terbang. Nggak bisa. Maka oke, lanjut setelah kota infak. Raj muterin 5 kelas. 5 kelas. Raj muterin kelas 5 kali. Raj muterin kelas 5 kali. Kodenya apa? Berarti ini kan robot berarti. Berarti dia harus jalan berapa lantai? Misalkan 20. Dan belok 20 lantai lagi, belok 20 lantai lagi, belok. Nah, itu adalah kerjanya robot. Oke, silakan. Thank you, Raj. Silakan bisa duduk kembali. Yes, random banget. Oke, nanti kalian bisa praktekkan ketika jam istirahat setelah ini ya. Selanjutnya Pak Indra akan masuk ke Oke, membuat AID kode.org. Yes. Sudah siap semuanya? Sudah. Bentar. Namanya kode.org. Lo gua gini. Ada orang di WJP MKF. WJP MKV. Oh, login pakai Google toh. Di kode.org ini anak-anak semuanya akan membantu AI untuk mengklasifikasikan apakah ini termasuk fish atau ikan atau bukan ya. Contohnya, perkenalkan nih, apakah ini ikan atau tidak gitu. Apa ini yang pertama? Botol minum, berarti apakah ikan apa bukan? Ikan, maka kita akan pencet ikannya. Nah, kemudian nanti lanjut. Kalau ikan berarti masukkan ke ikan, kalau tidak berarti tidak. Nah, ini nanti akan mempengaruhi jawaban dari AI-nya. Kalau kalian masukkan sampah-sampah itu termasuk kategori ikan, maka nanti akan dia jawabnya sampah ini adalah ikan. Kalau ikan kalian masukkan ini bukan ikan, nanti AI akan menjawab, oh ini bukan ikan, seperti itu. Kita akan, nah ini, apakah ini ikan? Bukan. Tidak, maka kita jawab tidak ikan. Ya, apakah ini ikan? Ikan. Oke, bisa? Bukan ikan. Oke, maju satu-satu, gantian. Silahkan. Urut dari yang paling depan dulu ya, seret, terus mengular. Yes. Oke, mulai. Langsung sampingnya langsung menyusul. Yuk, lanjut. Lanjut.
Oke. Nah, di sini ada, tahukah Anda 17 miliar pon plastik memasuki laut setiap tahun. Nah, kita lanjutkan. Lanjut. When I'm going. Langsung ikutin belakangnya. Nggak usah lari. Yes. Oke. Hati. Touchscreen ini. Yes. Enggak, not touch screen. Bukan ikan. Next, langsung berikutnya mencoba. Nah, ini kita belajar memberikan data informasi kepada EE-nya. Dan dia nanti akan tahu. Kita akan jalankan. Next. Oke. Oke, good. Good. Langsung menyusul berikutnya. Bukan. Nah, apa? Coba kita salahkan satu. Ayo. Next. Berikutnya, shoot. Itu bukan ikan. Ini apa ini? Botol. Ikan, Pak. Itu ikan. Jelas? Oke. Nah, semakin banyak data yang kita masukkan, nanti AI akan menangkap. Kita coba. Yes. Nah, kita lihat nih. Dia akan merespon pisang termasuk ikan. Nah, ini dia digugurkan. Ini apel juga termasuk ikan. Botol, oke, pinter. Ya. Yes. Oke. Ini. Nah, itu bukan termasuk ikan. Nah, akan apa? Dia akan menjawab sesuai informasi yang kalian berikan tadi. Nah, ini garpu. Oke, betul. Ah, pisang termasuk. Oke. Baik. Next, nanti kalian bisa mencoba lagi pakai masuk ke kode.org. Baik, anak-anak semuanya. Sekarang Pak Indra kasih refleksi satu. Ambil pensil boleh, ballpoint boleh. Apa yang aku pelajari tentang kinerja AI hari ini?
Yuk. Ya boleh cepat. Ya. Mau warna apa? Ambil Kak. Bentar. Ambil warna. Bebas ambil warna. Aku mau warna hijau. Kenapa aku juga warna hijau, Pak? Bagi berdua. Aku bi. Jepi. Kasihkan satu ke belakang Kak ya. Ambil satu aja. Bebas pilih warna. Yuk, yang sudah langsung ditulis apa yang aku pelajari tentang cara kerja AI hari ini. Ya ini loh, masih keliling. Ambil satu aja Kak. Ya, yang mau kuning silahkan. Ambil satu sudah. Baik, sambil menunggu kalian mengisi, silahkan Pak Indra akan. Bentar. 14 sip. Kasih sama Tania. Tania siapa sama Sopiu? Siapa yang belum dapat? Ivan ambil satu, udah. Ambil satu. Kasih jempol kalau kalian sangat paham. Kemudian cukup paham. Kemudian jempol ke bawah kalau belum paham. Gitu ya. Di bawahnya. Kesimpulan kita di hari ini. Silakan dibantu dibacakan. AI itu mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia untuk tugas tertentu. Beda AI dengan mesin biasa adalah kemampuan belajar dan mengenali pola. AI memiliki manfaat besar sekaligus resiko sehingga butuh etika dan sikap kritis yang positif. Oke. Nanti tantangan kalian di rumah adalah mencari 3 contoh AI lain yang bisa ditemukan di rumah atau yang kalian temukan di sekolah. Kemudian tuliskan manfaatnya dan alasan mengapa itu AI. Oke? Kalau TV termasuk nggak? Enggak. Tidak. Sip. Ini tantangan kalian nanti di rumah. Kemudian oke, terima kasih dan sampai jumpa anak ibad solih solihah semuanya. Nanti refleksi itu silahkan nanti ditulis, ditempelkan di mana di sini. Yes, di sini aja, di sini nanti. Itu nanti ditempel di papan belakang. Nah, refleksi silahkan nanti ditempel di papan belakang di sini. Oke? Itu dari Pak Indra. Pak Indra cukupkan sekian. Banyak salah, banyak kata yang kurang pas di kesempatan hari ini. Pak Indra mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti Pak Indra akan kembali ke kelas ini untuk menyampaikan materi yang berikutnya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dari Pak Indra cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditempelkan di papan belakang.
Yes. Setelahnya apa? Istirahat. Setelah ini boleh istirahat. Ya, boleh istirahat.